Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Aprilita dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengerjakan soal berikut ini. Soalnya adalah larutan berikut yang memiliki titik didih paling tinggi adalah A. NaCl 0,3 molal, B. K2SO4 0,1 molal, C. CuSO4 0,2 molal, D. C6H12 06 0,1 molal. Untuk menjawab soal ini, kita perlu mengetahui rumus yang digunakan terlebih dahulu, yaitu delta Tb sama dengan molalitas disimbolkan dengan M kecil dikali dengan Kb dikali dengan I. Untuk mencari rumus I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa, di mana N adalah jumlah atom atau ion, alfa adalah derajat ionisasi. Jadi, langkah pertama kita harus menentukan 4 larutan ini, termasuk elektrolit atau non-elektrolit. NaCl merupakan elektrolit. K2SO4 merupakan elektrolit juga. Dan CuSO4 elektrolit. Dan C6H12 merupakan non-elektrolit. Kita ingat zat elektrolit itu terbagi menjadi dua, ada zat elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Kita asumsikan bahwa semua senyawa elektrolit ini merupakan elektrolit kuat, yang mana memiliki nilai alfa atau derajat ionisasi sama dengan 1. Maka nilai N atau jumlah ion dari zat tersebut juga melambangkan nilai I atau nilai Van Hoek-nya. C6H12O6 termasuk zat non-elektronik, sehingga kita tuliskan rumusnya di perhitungan nanti tanpa I atau faktor Van Hoek. Selanjutnya kita harus mencari I, di mana nilai I ini adalah sama dengan nilai N atau banyaknya ion. Nah, pada NaCl jika terionisasi akan menjadi 2 ion, yaitu 1 ion Na+ ditambah 1 ion Cl-, menjadi jumlah ionnya sebanyak 2. I-nya juga sama dengan 2. Kemudian K2SO4 jika terionisasi akan menjadi 3 ion, yaitu 2K+ ditambah SO4 2-. Jadi jumlah ionnya sebanyak 3. I-nya juga sama dengan 3. CuSO4 jika terionisasi akan menjadi 4 ion, yaitu 2 ion Cu2+ ditambah 2 ion SO4 - 2. Jadi jumlah ionnya sebanyak 4. I-nya juga sama dengan 4. Selanjutnya, untuk C6H12
O6 karena non-elektrolit jadi tidak bisa terionisasi. Setelah sudah kita dapatkan nilai I-nya, kita akan menghitung delta TB-nya berdasarkan rumus awal, yaitu delta TB sama dengan M kecil dikali KB dikali I, atau faktor Van Hoek. Tetapi karena KB-nya di sini akan bernilai sama di setiap perhitungan, jadi kita bisa tidak masukkan nilai KB dalam perhitungan nanti. Jadi, kita berpatokan pada nilai molaritas dan faktor Van Hoek masing-masing zat atau larutan. Kita lihat di rumus ini yang diminta adalah nilai molaritasnya dengan simbolnya M kecil. Sementara yang diketahui konsentrasi larutannya pada soal semuanya dalam molar atau molaritas, simbol M besar, sehingga kita perlu mengetahui terlebih dahulu betapa masing-masing molaritas setiap larutan. Nah, karena semua larutan ini bereaksi dan larutan dalam air, kita ketahui massa jenis air adalah atau rho air itu sebesar 1 gram per mililiter, sehingga kita bisa menganggap nilai molaritasnya ini bernilai sama dengan nilai molaritasnya. Jadi yang pertama, NaCl molaritasnya 0,5 dikali I-nya adalah 2 sama dengan 0,6 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, K2SO4 molaritasnya 0,1 dikali I-nya adalah 3 sama dengan menjadi 0,3 derajat Celcius. Kemudian CuSO4 molaritasnya adalah 0,1 dikali I-nya adalah 4 sama dengan 0,4. Kemudian C6H12O6 molaritasnya adalah 0,1 M. I tidak dapat kita masukkan ke dalam perhitungan, tidak dapat kita masukkan ke dalam perhitungan karena merupakan non-elektrolit. Jadi delta TB-nya sama dengan 0,1 derajat Celcius. Jadi dapat kita lihat yang memiliki delta TB paling besar adalah NaCl. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.